Berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan materi analisis sumber dan penggunaan dana ataupun fund statement analysis. Dari makalah ataupun dari modul yang sudah Ibu bagikan pada kelas kita, ini saya akan memberikan tutorial mengenai analisis sumber dan penggunaan dana berkaitan dengan modul dan PPT yang sudah Ibu bagikan, ya. Baik, di sini analisis sumber dan penggunaan dana berkaitan dengan berbagai perubahan informasi ataupun perubahan akun yang terdapat di dalam laporan keuangan yang berdampak terhadap kas. Perubahan akun yang berdampak menambah saldo kas, maka perubahan akun tersebut ataupun informasi tersebut kita kelompokkan sebagai sumber dana. Ya. Nah, sementara perubahan akun yang menyebabkan saldo kas itu berkurang, ya, maka itu adalah masuk ke dalam kelompok penggunaan dana. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ilustrasi dari video yang Ibu tampilkan. Oke, di sini kita perhatikan laporan sumber dan penggunaan dana, ya, dari suatu perusahaan. Kita lihat di sini, kita misalkan ini PT ABCD, ya. Kebetulan datanya ini saya buatkan ini sudah lama, data tahun 2009 dan data tahun 2010. Untuk sekarang ini harusnya penyampaian informasi yang terakhir adalah, maksudnya di sini adalah informasi data periode yang terakhir dulu disampaikan, baru periode yang sebelumnya, ya, untuk memenuhi kaidah yang terdapat dalam PSAK. Oke, nah ini Ibu perbaiki ya penyampaiannya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya, aktiva yang terdapat di PT ABCD tahun 2009 terdiri atas aktiva lancar dan aktiva tetap. Di mana aktiva lancar terdiri atas kas 10.000, surat berharga sebesar 1.000, piutang 5.000, persediaan 3.000, dan properti sebesar 20.000. Lalu Anda perhatikan saldo aktiva yang terdapat di perusahaan yang sama tapi tahun berikutnya, yaitu tahun 2010. Aktiva lancarnya 12.000, terdiri atas kas ya 12.000, surat berharga 2.000, piutang 2.000, persediaan 7.000, properti sebesar 22.000. Nah, sama halnya dengan informasi yang ada di pasiva. Ya. Maaf, informasi yang ada di pasiva ini nanti Anda juga membandingkannya dengan tahun yang 2009 ke tahun 2010. Jadi kalau misalnya kita membandingkan utang jangka pendek tahun 2009 bandingkan dengan utang jangka pendek 2010 dan seterusnya. Piutang tahun 2009 bandingkan dengan piutang tahun 2010. Sudah? Nah, sekarang saya minta untuk kita melihat kepada perubahan daripada akun berdampak terhadap kas. Tadi saya katakan, semua perubahan informasi akun tadi, jika berdampak kepada kas yang menyebabkan kasnya bertambah, maka informasi tersebut adalah sumber dana. Perubahan akun yang menyebabkan kasnya berkurang, maka perubahan informasi tersebut masuk ke dalam kelompok penggunaan dana. Sebagai contoh, abaikan untuk kas, penjelasan kas nanti itu belakangan ya. Surat berharga sebesar 1.000, kemudian tahun berikutnya surat berharga sebesar 2.000. Artinya ini apa? Berarti PT ABCD ini tahun 2009 melakukan investasi untuk membeli saham jangka pendek ya, atau obligasi jangka pendek, itu maksudnya. Sebesar Rp1.000 atau Ibu misalkan 1 miliar. Ya, kita misalkan 1 miliar. Nah, tahun berikutnya itu perusahaan juga membeli investasi daripada obligasi ataupun saham sebesar 2 miliar. Nah, ada penambahan aset nggak berupa obligasi atau berupa saham? Ada, sebesar 1 M. Dari mana? 2 miliar ini dikurangi dengan 1 M. Jadi ada penambahan aset lancar berupa obligasi atau berupa pembelian saham jangka pendek sebesar 1 M. Berarti kalau kita beli, berarti ada uang kas keluar, maka pertambahan surat berharga ini itu adalah kelompok penggunaan dana karena menyebabkan kas keluar dari perusahaan senilai 1 miliar rupiah. Oke ya. Baik, sekarang kita lihat ke saldo piutang. Piutang tahun 2009 tertulis di sini sebesar 5.000. Piutang tahun 2010 itu tertulis sebesar 2.000. Berarti di sini ada saldo piutang yang berkurang. Kalau kita punya piutang, berarti perusahaan ini melakukan penjualan kredit kepada orang lain, kan gitu ya. Nah, saldo piutang kita berkurang berarti ada yang membayar sebagian utangnya kepada kita. Nah, ini ada nggak yang bayar utangnya kepada perusahaan? Ada, yaitu senilai 3.000. Berarti ada uang kas masuk kepada perusahaan senilai 3.000.
saldo piutang berkurang itu adalah kelompok sumber dana bagi perusahaan. Oke ya. Nah, penjelasan ini saya detilkan di sini. Kita lihat. Ya. Nah, ini Ibu hapus dulu. Saya misalkan, tadi Ibu katakan 31 Desember 2010. Nih ya. Nah, penyampaiannya saya rubah di sini. 31 Desember 2009. Piutang tadi senilai 5M. Ini menjadi 2M. Berarti ada perubahan piutang senilai 3M. Gitu ya. Nah, piutang berkurang ini masuk sebagai kelompok sumber dana. Karena apa? Piutang yang berkurang ini menyebabkan adanya kas bertambah bagi perusahaan. Nah, sekarang penjelasannya saya ganti. Seandainya saya balikkan kondisinya, ini tetap 5 miliar. Lalu piutang tahun 2009 ya, itu sebesar saya misalkan 8M. Ya toh? Tahun sebelumnya kita punya piutang 8 miliar. Atau kita misalkan 8,5 deh, biar berbeda ya. 8,5 miliar. Tapi tahun 2010 piutang kita menjadi 5 miliar. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Oh, sorry, maaf ya, tadi Ibu yang salah di sini. Tahun 2010 yang jadi 2M, ini adalah 5 miliar. Baik, kita ganti di sini aja. Ini tadi 31 Desember 2010, ini piutangnya itu sudah menjadi 2 miliar. Ya. 31 Desember 2009, piutangnya awalnya 5M. Berkurang ya, berkurang piutang, ini piutang berkurang ya. Ini menyebabkan kasnya bertambah. Jadi ada yang membayar sebagian utangnya kepada perusahaan, yaitu sebesar 3 miliar. Berarti saldo piutang berkurang di perusahaan itu adalah sumber dana. Nah, sekarang kita balik nih. Seandainya Ibu katakan saldo piutangnya ini tetap nih 5 miliar. Tapi tahun 2010 saldo piutangnya menjadi 8,5M. Ya toh? Nah, ini bagaimana ceritanya? Piutangnya bertambah, Bu, 3,5 miliar. Kalau piutang bertambah, itu berarti perusahaan terus melakukan penjualan kredit. Nah, kalau misalnya barang yang kita jual itu adalah barang yang perlu diproses terlebih dahulu, berarti kan kita perlu membeli bahan baku, raw material gitu ya. Raw materialnya kita beli, raw materialnya dibeli, diproses untuk bisa menghasilkan finished good inventory. Maka, jika piutang bertambah, berarti perusahaan masih terus melakukan pembelian bahan baku secara terus-menerus ya. Nah, hal ini berarti mereka produksi terus ya, tapi belum menerima uang dari hasil penjualan barang kepada customer. Informasi ini atau piutangnya ya bertambah, ini adalah penggunaan dana. Ya. Berarti kalau begitu kesimpulannya apa, Bu? Berarti kalau piutang berkurang, ini adalah sumber dana. Nah, itu dia penjelasannya ya. Oke, sebentar. Nah, jadi ini Anda perhatikan baik-baik. Jika ada piutang bertambah, itu berarti adalah kelompok penggunaan dana. Dan jika piutangnya berkurang, berarti ada pihak lain yang membayar sebagian kewajibannya kepada kita. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu ganti, nih ya. Bu, kalau misalnya tahun 2010, nih. Saya misalkan kita punya utang 15 miliar. Tahun 2009, utang kita 9M. Ya toh? 15M awalnya. Lalu tahun sebelumnya 9 miliar. Hutang kita bertambah kan ya? Utangnya bertambah, Bu. Senilai berapa? 6 miliar. Utang bertambah senilai 6 miliar, ini berdampak ada uang masuk ke dalam perusahaan. Berarti kas kita bertambah sebesar 6 miliar. Maka ini utang bertambah sebesar 6 miliar, ini adalah masuk ke dalam sumber dana. Kenapa sumber dana? Karena ada uang kas yang masuk ke dalam perusahaan. Ya. Nah, sekarang saya balik nih. Seandainya saya bilang, ini 15M. Ini tetap 15M. Tahun sebelumnya, ya, ini 15 miliar. Tahun sebelumnya 20 miliar. Berarti kan tahun sebelumnya kita punya utang lebih besar, 20 miliar. Lalu tahun 2010 menjadi 15 miliar. Maka di sini berarti ada pengurangan utang, yaitu sebesar
5 miliar rupiah. Kan gitu ya. Pengurangan utang senilai 5 miliar rupiah ini berarti menunjukkan bahwa kita membayar sebagian kewajiban kita kepada pihak lain. Maka utang berkurang ini adalah penggunaan dana. Kalau utang bertambah, maka ini adalah masuk ke dalam sumber dana. Maka prinsip ini berlaku untuk semua akun yang ada di dalam laporan keuangan untuk bisa kalian pahami. Jadi kalau misalnya, Bu, mesinnya bertambah. Lihat ya, akun tahun sebelumnya, saldo investasi mesin tahun sebelumnya misalnya 5 miliar. Tahun ini menjadi 15 M. Berarti perusahaan melakukan pembelian mesin melakukan pembelian aktiva tetap dalam bentuk mesin senilai 10 M. Jadi 10 M itu masuk kemana, Bu? Ya masuk ke penggunaan dana atau ya, masuk ke dalam penggunaan dana karena berarti ada investasi pada aktiva tetap berupa mesin. Oke. Nah, labanya bertambah. Laba tahun 2010 misalnya 300 M, tahun 2009 200 M. Ada pertambahan laba senilai 100 miliar. Berarti pertambahan laba itu masuk ke dalam apa? Kalau laba bertambah, logikanya otomatis berharap kasnya bertambah dong, gitu ya. Nah, kasnya bertambah itu adalah sumber dana. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat lagi kepada video ya di sini. Nah, ini Anda lihat tadi. Nah, ini ya. Nah, berarti sekarang kita perhatikan dengan menggunakan perubahan-perubahan pada variabel di kedua neraca sebagai sumber data. Oke ya. Nah, baik, Anda perhatikan kembali di sini. Seperti ini tadi Ibu bilang, propertinya 20.000, Bu. Kemudian menjadi 22.000, ya. Berarti ada penambahan aset dalam bentuk properti sebesar 2.000. Perubahan yang sebesar 2.000 itu masuk ke dalam kelompok penggunaan dana karena perusahaan melakukan investasi pertambahan properti, ya. Baik, kita lanjutkan kembali penjelasannya. Anda boleh lihat pada pemaparan video Ibu ini. Nah, Anda lihat ya, sumber kas. Nih, Anda lihat videonya. Oke, sumber kas, pengurangan aktiva selain kas. Ya. Nah, jadi ini pengurangan aset selain kas. Artinya tidak berlaku untuk kas. Contoh, penjualan persediaan. Jadi, penjualan persediaan menyebabkan persediaannya berkurang. Jadi yang dimaksud di sini pengurangan aktiva contohnya apa? Saldo persediaan berkurang. Pembayaran piutang, saldo piutangnya berkurang. Sumber kas yang lain apa? Misalnya menyebabkan ini adalah penambahan pasifa. Penambahan pasifa yaitu adalah contohnya apa? Penambahan utang, penambahan saldo laba. Tadi Ibu jelaskan. Utang bertambah itu menyebabkan sumber dana, ya. Laba bertambah itu saldo laba di sini maksudnya return earning ya. Nah, return earningnya bertambah itu masuk ke dalam sumber dana. Sama juga dengan kalau informasinya berasal dari income statement, laba bertambah itu masuk ke dalam sumber dana. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan, ini nggak berlaku Bu untuk kas. Baik, kita lihat di sini penjelasannya ya. Nah, jadi Anda perhatikan bahwa ini tidak berlaku untuk kas. Di sini maksudnya. Nah, kalau misalnya tadi Bu bilang 2010 dengan 2009, nih ya, ini uang kasnya, tadi kita misalkan aja, di sini ada 12 M, lalu ini ada 10 M. Berarti ini kan maksudnya 31 Desember 2009, berarti ini adalah awal untuk memulai operasional di tahun 2010. Perusahaan itu butuh uang tunai senilai 10 miliar. Di tanggal 31 Desember 2010, ini berarti kan tanggal 1 Januari 2011. Maka perusahaan itu menyatakan untuk memulai operasional di awal periode 2011, saya itu butuh 12 miliar. Tahun lalu dia hanya butuh 10 M. Ini dia butuh 12 miliar. Berarti dia butuh ada penambahan uang kas untuk memulai operasional, ya toh? Untuk memulai kegiatan operasionalnya, ya, sebesar berapa? 2 M. Pertambahan uang tunai sebesar 2 M ini
Ini menyebabkan perusahaan itu butuh adanya dana tambahan untuk memulai operasional lebih besar dibanding tahun lalu. Maka ini adalah kelompok apa? Penggunaan dana. Nah, ini maksudnya. Jadi pemahaman untuk saldo kas ini ya, Ibu jelaskan terpisah karena dia tidak termasuk. Kalau misalnya Bu ini kan harusnya kasnya bertambah. Ya itu tadi. Tidak bisa kita buat ke dalam kelompok sumber dana karena ternyata informasi ini adalah penggunaan dana. Karena membacanya itu berbeda dengan aset yang lain. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih bingung, Anda masih bingung dengan penjelasan Ibu, boleh Anda ulang kembali nih materi video kita ini untuk kalian boleh paham. Jika misalnya memang belum begitu paham, Anda boleh bertanya nanti di link konten video YouTube Ibu, atau misalnya kita lanjutkan, Anda boleh kasih info, Bu, ada pertanyaan yang saya paparkan detail pada forum perkuliahan kita. Gitu ya, jadi nanti bisa saya lihat. Sebutkan nama dan NPM saudara. Jadi saya tahu tuh kamu kelas dari mana dan mata kuliahnya, ya mata kuliah di sini ya untuk topik analisa laporan sumber dan penggunaan dana. Ya, nah baik. Di sini Ibu mau tampilkan misalnya ya. Sekarang Ibu ganti nih. Misalnya ini yang Ibu ganti. Tahun sebelumnya 18M. Artinya apa? Berarti kan tahun sebelumnya dia memulai operasional tanggal 1 Januari 2010, dia butuh 18 miliar. Tapi misalnya sekarang ini ada 12 miliar. Ini untuk memulai kegiatan operasional di 1 Januari 2011. Perusahaannya bilang, saya nggak butuh 18 miliar. Kami butuhnya hanya 12 miliar. Ada penghematan uang tunai nggak di sini? Penghematan uang tunai untuk apa? Penghematan uang tunai untuk memulai operasional, yaitu sebesar berapa? Sorry, ya. Penghematan uang tunai itu sebesar 6 miliar rupiah. Berarti kalau begitu, padahal seakan-akan saldo kasnya berkurang ya. Ya, saldo kasnya berkurang dari 18M menjadi 12M, itu berarti ada penghematan dana tunai memulai kegiatan operasional senilai 6 miliar, maka ini masuk ke dalam kelompok sumber dana. Ya, ini memang yang membingungkan untuk pemahaman sumber dan penggunaan dana ya untuk akuntansi, tapi Ibu minta kalian pahami dan kalian ikuti penjelasan saya secara detail ya. Tampilkan kembali pertanyaannya kalau memang Anda belum paham. Oke ya. Baik. Ini dia penjelasan Ibu berkaitan dengan analisis sumber dan penggunaan dana terkait dengan variabel kas. Oke, kita lihat ke video kembali. Ya. Nah, jadi di sini bentar ya. Nah, ini dia tadi ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Penggunaan kas bagaimana, Bu? Nah, perhatikan Anda nih videonya, ya. Ini dari video animasi yang Ibu buat. Ya, Anda lihat penggunaan kas itu berarti penambahan aktiva. Jadi setiap perusahaan itu melakukan investasi, ya udah pasti membeli gitu ya, uang kasnya keluar. Nah, selain kasnya tadi udah Ibu jelaskan yang barusan, ya. Nah, contoh misalnya pembelian persediaan, ya. Pembelian persediaan berarti perusahaan bertambah nggak asetnya? Bertambah. Dalam bentuk apa? Inventory atau dalam bentuk persediaan. Lalu penambahan piutang. Berarti piutang bertambah ya. Tadi udah Ibu jelaskan. Piutang bertambah itu berarti kan perusahaan itu melakukan sistem penjualan secara kredit. Nah, sistem penjualan secara kredit itu menunjukkan bahwa perusahaan itu terus melakukan kegiatan transaksi, tapi belum menerima pengumpulan dana tunai dari penjualan kreditnya. Oke? Lalu pengurangan pasifah di mana? Pembayaran utang. Berarti kalau kita bayar sebagian kewajiban kita, berarti itu ada uang kas keluar. Ya, jadi saldo utang berkurang itu adalah masuk ke dalam kelompok penggunaan dana. Pembelian kembali saham, pembagian dividen. Nah, itu saya tambahkan ya. Kalau misalnya Bu ada pembagian dividen, itu masuk nggak ke dalam penggunaan dana? Masuk dong, karena pembagian dividen itu mengurangi kepada return earning. Nah, gitu dia ya. Nah, contoh nih misalnya. Ibu masuk lagi ke sini. Misalnya ya, dari data informasi yang terakhir, Ibu misalkan, Bu tahun 2000
misalnya tahun 2011, perusahaan itu punya labanya senilai 300 miliar. Lalu ditetapkan untuk bagi dividen yaitu sebesar 100 M. Nah, berarti di sini return earning ya. Jadi sebesar berapa? 200 miliar. Nah, jadi laba yang 300 M itu terdiri atas dividen sebesar 100 M dan return earning sebesar 200 miliar. Ini harus Anda bandingkan 2011 berapa return earning-nya dengan 2010 berapa return earning-nya. Nah, ini yang Anda perbandingkan. Kalau misalnya ternyata ini Bu 200 M, lalu ini misalnya return earning-nya Bu tahun sebelumnya ini ada 300 M. Bertambah atau berkurang nih return earning-nya? Berkurang. Berarti 300 M ke 200 miliar untuk perubahan return earning berarti berkurang sebesar 100 miliar itu adalah penggunaan dana. Karena kan berkurang ya. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi di sini ya, maka Anda akan jangan mencatatnya sebesar 300 karena yang 300 ini menambah kepada equity hanya 200 dan sebesar 100 miliarnya digunakan untuk dividen. Karena dividen masuk kepada kelompok penggunaan dana. Ya, nah sementara untuk return earning itu Anda lihat masuknya kemana itu Bu? Itu Anda lihat masuk apakah dia sumber atau penggunaan bandingkan dengan informasi akun yang sama di tahun sebelumnya. Ya, itu penjelasan dari saya. Oke, ini kita lihat kembali. Ya. Analisis sumber dan penggunaan dana, kesimpulannya apa? Berfungsi untuk mengetahui apa? Nah, itu tanda tanya ya. Berfungsi untuk mengetahui apa saja sumber-sumber dana perusahaan dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Nah, inilah dia kesimpulannya ya. Jadi analisis sumber dan penggunaan dana untuk berfungsi mengetahui dari mana saja sumber-sumber dana perusahaan, yaitu yang berasal dari perubahan akun yang terdapat di dalam neraca ataupun laporan posisi keuangan yang diperbandingkan secara internal dan juga perubahan informasi yang berasal dari income statement yang kita perbandingkan secara internal. Oke, pembahasan detailnya sudah Ibu jelaskan di modul dan juga PPT dan sudah Ibu bantu dengan pembahasan dari tutorial video kita ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.